Assalamualaikum Besti. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semoga tetap sehat dan lancar puasanya ya. Oh ya Besti, nyadar gak sih beberapa tahun terakhir banyak produk-produk makanan yang beredar membubuhkan kata-kata setan, iblis, atau neraka. Ada sambal setan lah, rawon iblis lah, rasa neraka lah, dan masih banyak lagi yang malah bikin yang dengar merinding disco. Biasanya kata-kata ini dipakai sebagai penggambaran tingkat kepedasan suatu produk makanan. Tapi tahu nggak sih, menurut Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Barat, produk atau makanan yang membubuhkan kata-kata seperti itu hukumnya haram. Subhanallah. Tuh, baru tahu kan? Soalnya semua hal yang menyangkut prinsip agama seperti akidah sangat-sangat dilarang ya Besti. Tak hanya berlaku pada makanan saja, hal yang sama berlaku pada produk makanan, obat-obatan, kosmetik, dan pakaian. Besti, setan merupakan musuh terbesar umat manusia. Setan masuk ke dalam hati setiap orang, apakah dia seorang mukmin ataupun kafir. Setan akan terus melakukan upaya untuk membawa hasutan, keburukan, dan kejahatan ke dalam dada manusia. Na'udzubillahi min dzalik. Godaan setan dan iblis datang dari segala penjuru, termasuk makanan yang kita konsumsi. Alhamdulillah, Islam telah mengatur semua hal ini, termasuk adab saat makan. Masya Allah. Ya, makasih. Ini ada daging, ada nasi, ada Siap. jamuan juga ya. Jamuannya Masya Allah ini ya. Maaf ya. Ini langsung makan nih? Waduh, langsung makan ya. Malu, Pak Ustaz. Waduh. Ayo, Makanannya. Iya. Cukup, boleh. Oh, boleh. Nasinya masih panas, Pak Ustaz. Silakan. Iya, silakan. Saya terpesona ini. Makanannya luar biasa ini. Ini Pak Ustaz. Ayo Pak, jangan malu-malu Pak. Silakan. Jadi saya dulu deh nungguin tuan rumah sama teman-temannya makan dulu deh. Saya terpesona. Kerja terus ya. Tapi Ini nggak enak Pak Ustadz kalau nggak angkat kaki. Panas. Pak. Waduh, nikmat banget ya makannya ya. Oh nggak panas ya? Ini baksonya enak Pak. Oh. Wih, mantap. Dari begitu banyaknya celah-celah dosa, makanan menjadi jalan yang cukup sering membutakan dan membuat hilaf manusia. Konon, bujuk rayu iblis lewat makanan bahkan telah membuat Nabi Adam alaihissalam beserta Hawa istrinya terjerumus dosa pertama manusia hingga diturunkan Allah dari surga. Dalam Al-Quran Surah Toha ayat 121 dikatakan, lalu keduanya memakannya, lalu tampaklah oleh keduanya aurat mereka, dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun yang ada di surga. Dan telah durhakalah Adam kepada Tuhannya dan sesatlah dia. Sebelum Nabi Adam itu dimasukkan ruh ya atau nyawa ke dalam tubuhnya, itu ternyata iblis masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam tadi ya. Nah, setelah dia masuk ke dalam jasadnya Nabi Adam tersebut, akhirnya dalam hadis tersebut disebutkan bahwa iblis memiliki 7 kesimpulan tentang sosok raga atau tubuhnya Nabi Adam atau manusia ya, yang kemudian kita kenal sebagai Nabi Adam alaihissalam. Nah, salah satu yang disebutkan dalam hadis tersebut tentang kesimpulannya iblis ya adalah bahwa ini manusia ya, ini tidak akan tahan atau mungkin akan banyak masalah dengan perutnya atau dengan makanannya. Sadar dengan dosa yang telah diperbuat karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Adam dan Hawa lalu bertobat dan memohon ampun kepada Allah. Allah Sang Maha Pemaaf kemudian menerima tobat mereka dan memilih Adam sebagai rasul dan khalifah pertama di muka bumi. Allah berfirman dalam surat Toha ayat 122, kemudian Tuhannya memilihnya menjadi rasul, maka dia menerima tobatnya dan memberinya petunjuk. Besti, setiap kejadian yang telah Allah gariskan tentu mengandung hikmah yang dalam dan bisa diteladani kebaikannya. Diturunkannya Nabi Adam alaihissalam bersama dengan Hawa sang istri ke bumi memang tak lepas dari liciknya tipu daya iblis.
Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 168, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu." Jadi kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Jadi makan halal lagi baik. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan kamu ikuti langkah syaitan. Jadi setelah urusan makan, minum dan konsep makannya itu yang halal dan baik, itu ada kata-kata syaitan. Ya, maka di situ bisa kita simpulkan bahwa ada kontribusi ya makhluk tersebut ya, iblis ya, seperti itu dalam apa yang kita makan ya. Besti, kontribusi iblis dan sekutunya dalam perkara makanan sangat tidak boleh diremehkan. Karena asupan makanan yang masuk ke tubuh kita bisa berakibat serius pada level atau kadar keimanan seseorang. Lemahnya iman seorang umat muslim salah satunya dapat disebabkan karena terlalu banyaknya makan. Seseorang yang kekenyangan akan mudah mengantuk dan terjerumus dalam godaan setan untuk tidak menjalani sholat atau ibadah lainnya. Astagfirullah. Itu sebabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan bahwa salah satu penyebab lemahnya iman seseorang adalah terlalu banyak makan. Bahkan dalam sebuah riwayat yang lain ya, yang saya pernah baca itu bahwa ternyata orang yang terlalu sering kenyang di dunia ya, maka dia akan sering atau makan lebih merasakan lapar nanti di akhirat. Ya, makanya salah satu efek atau hikmah dari puasa itu kita merasakan lapar di dunia, tapi nanti di akhirat kita mendapat sebaliknya lah, seperti itu. Besti, Islam adalah agama sempurna yang mengatur banyak hal, termasuk dalam perkara makanan. Tipu daya iblis kepada kita umat manusia melalui makanan dapat dihindari dengan benteng keimanan, termasuk mempelajari Al-Quran dan hadis sebagai sebaik-baiknya petunjuk untuk umat manusia. Selain perkara makanan halal dan thayyib atau yang baik, Islam juga sangat mengatur tentang adab atau tata cara makan yang tepat agar terhindar dari jebakan iblis dan sekutunya. Akan jadi sia-sia dan buruk pada akhirnya apabila makanan yang halal dan thayyib yang tersaji tidak dibarengi dengan adab-adab makan dan minum yang islami. Nah, ini tadi saya lihat waktu makan, kan Rasulullah kan mengajarkan bahwa makan tuh ada adabnya. Nah, salah satu yang diajarkan itu adalah kita membaca basmalah sebelum makan. Kayaknya pada lupa semua nih ya. Kalau lupa, itu kata Nabi SAW, itu makannya bersama syaitan. Selain wajib membaca doa sebelum dan sesudah makan, masih banyak lagi adab islami saat makan. Misalnya, tidak makan sambil berbicara atau mengobrol, tidak menghina makanan, makan dengan tangan kanan, mengambil hidangan yang terdekat, menunggu makanan panas hingga dingin dan tidak meniupnya, menghabiskan makanan yang sudah diambil, serta makan sebelum lapar dan berhenti sebelum kenyang. Semua adab yang dianjurkan ini sebenarnya tidak sulit untuk dilakukan dan pastinya memberikan dampak baik bagi tubuh dan kesehatan. Nah, makanya kita perbaiki nih hal-hal sederhana gitu kan, yang berkaitan dengan cara makan kita, ya adab makan kita, adab minum kita, termasuk minum pun ada adabnya sebenarnya. Nggak boleh sekali teguk, minum nggak boleh berdiri, minum dengan tangan kanan, tuh salah satu adab minum ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bapak makan selanjutnya bisa lebih baik. Amin. Terima kasih Pak Ustadz. Iya, sama-sama nih. Saya mungkin dibungkus aja nih kalau bisa. Saya cuci tangan langsung ini Pak Ustadz. Boleh. Nanti saya dibungkus aja ya, 2 bungkus buat sama istri.